Asus ROG, salah satu brand game terbesar yang nongkrong di Indonesia. Tapi nongkrongnya beda dengan mamang-mamang kebanyakan yang gak menghasilkan apa-apa. Asus ROG berhasil membawa salah satu produk unggulannya yang paling high-end yang berkolaborasi dengan Evangelion untuk memuaskan hasrat wibu-wibu kaya. Dan kebetulan barangnya ada di sini. Jadi Baraya, ayo kita otak-atik barangnya biar tahu seberapa epicnya barang ini. Ketika aku ngomong, barang ini barang epic, percaya sama aku. Ini tuh keajaiban dunia banget buat barangnya sampai di sini. Coba, ayo kita lihat. Bahkan, saking epicnya produk ini, kami mau sembunyikan barangnya dan gak mau kembalikan ke kantornya. Soalnya gini coy, kalau dipikir-pikir, nama Asus ROG edisi Evangelion itu bisa bikin orang terintimidasi. Aku sendiri pun sebenarnya kikuk pas ngeliat barangnya sampai sini. Aku berpikir, kayaknya nggak bakal kuat deh buat nyalain ini PC. Karena ini edition Evangelion coy, nyalain robot. Soalnya, kalau dulu mereka bikin edisi Evangelion Unit 01 itu pakai spek high-end, Nvidia GeForce RTX 3090. Ya, masih kuat lah ya buat dinyalain. Karena kalau dilihat-lihat, Ray kan cuma cloning. Awalnya aku mikir kalau barang yang datang ke sini itu cuma GPU-nya doang. Tapi pas sampai ke sini, yang datang tuh malah sama PC-PC-nya. Jujur men, begitu aku ngeliat PC-nya, aku kaget. Kayak orang yang tiba-tiba kebangun, terus dipaksa naik motor dari Depok ke Bekasi. Tema yang diangkat Asus itu Evangelion. Lebih spesifiknya Asuka. Iya, waifu semua orang. Dan BTW, Asuka more than Ray. Di mataku sendiri, Asuka itu adalah karakter yang mencolok dengan suit merah dan rambut orange. Tema merah dari Asuka udah sama lah ya dengan temanya Asus ROG yang merah gahar. Tapi Asuka di sini gahar plus tsundere. Udah nggak kehitung lah ya berapa kali dia marah-marah ke Shinji. Begitu aku ngeliat desainnya, aku ngerasa kalau tim ROG bener-bener riset untuk bikin ini barang. Karena ada beberapa referensi yang kutangkap dan sesuai banget sama Evangelion. Dari color code PC-nya, ini tuh sama dengan unit 02 punya Asuka. Yang warnanya itu merah, oranye, hijau, hitam. Bagian depan ada aksen hijau yang sama dengan robotnya. Lupakan aja itu, karena nggak penting. Yang penting ini tuh GPU atau VGA-nya. Damn! Di bagian belakang ada gambar Asuka yang nggak boleh dijilat. Dan di sini Asuka matanya masih utuh dua ya, nggak hilang satu dan ditutup pakai eye patch. Yang menarik dalam PC ROG EVA 02 Edition ini adalah VGA Nvidia GeForce RTX 4090 yang menggunakan daya jauh lebih efisien dibandingkan dengan 30 series. Hanya karena ini ada kolaborasi dengan anime mecha, bukan berarti power yang dipakai segede robotnya coy. Sebenarnya wajar kalau 40 series lebih efisien karena mereka menggunakan manufaktur baru. Yang mereka kasih nama ada Loveless yang bikin ray tracing lebih cepat rendernya. Dan mereka lebih kuat lagi dengan DLSS 3. Gampangnya gini, mereka menggunakan AI untuk meningkatkan performa dari GPU ini. Dan jelas, fitur-fitur ini akan memberikan impact yang gede untuk kenikmatan mata kalian saat bermain game. Singkatnya lagi, DLSS ini kegunaannya buat upscaling gambar, biar lebih cakep dengan menggunakan AI. Jadi, nanti grafis kotak-kotak itu bakal diperhalus dengan ini. Tapi mohon maaf nih, AI di sini beda banget sama magi sistem di Evangelion. Jadi, kau nggak akan lihat otak manusia di balik kipas GPU-nya. 4090. Kita cek satu-satu. Pertama, kita tes gaming dulu deh. Game ini bisa menjalankan game gila kayak Alan Wake 2 setting rata mentok kanan dengan average FPS-nya 108 FPS. Dan kalau mau DLSS dan RTX-nya nyala, jadi 110-an FPS. Tapi bang, kalau mau main game kompetitif kayak CS atau Valorant, FPS itu penting banget loh. Itu DLSS nyala bukannya malah tambah latensi ya? Jadi, ini yang gila dari 40 series. Mereka punya fitur yang namanya Nvidia Reflex. Kalau aku jelaskan dalam bahasa monyet, ini tuh fitur yang memangkas proses render dari CPU ke GPU langsung ke monitor. Jadi ya kelihatan lebih kencang dan smooth. Jadinya pergerakanmu bisa lebih cepat. Jelaslah kalau ini bakal jadi keuntungan untuk player FPS kompetitif. Ayo kita coba di game CS2. Di in-game, grafiknya bisa dilihat dari kanan atas. Kalau mau dibandingkan Nvidia Reflexnya pas mati dan nyala, bisa dilihat ya game ini smooth banget dan input lag-nya berkurang. Kalau beneran jago, ini bisa jadi auto win sih. Fitur-fitur dan kelebihan ini bisa dicapai karena udah install driver Nvidia Game Ready. Jadi jangan lupa update driver untuk performa maksimal. Shoutout to Nvidia Reflex. Ada fitur lain dari Nvidia GeForce 40 series ini, dan fitur itu adalah Nvidia Broadcast. Dan fitur ini berguna buat konten kreator pada umumnya. Ngapain aja tuh fiturnya? Pertama, bisa noise cancelling. Jadi kalau mau live stream atau pas meeting sama orang secara online, suaramu doang yang bakal kedengaran jelas. Sekarang ini versi yang sudah nyala. Apakah lebih baik atau enggak?
Kalau menurutku ya jauh lebih baik karena noise hilang. Terus ada fitur yang berguna banget yang ngeblur background supaya backgroundmu yang berantakan nggak kelihatan. Dan kalau kau punya masalah mata yang kemana-mana, ada fitur eye contact yang bisa bikin matamu tetap ngarah ke kamera. Kalau kau anak desain, mungkin ada fitur yang berguna untuk mencurahkan ide ke dalam bentuk gambar dengan cepat yang bisa diakses di Nvidia Canvas. Dengan Nvidia GeForce RTX 4090 jelas banget nanti kalau mau render editing video bisa cepet. Gimana Mas Editor? Kita bawa pulang nggak nih? Gas. Ini untuk waktu render video 4K durasi 1 menit, buat rendernya cuma butuh waktu 18 detik doang coy. Kalau mau dipakai buat 1080 doang sih jelas lebih cepat, waktu rendernya juga cuma 11 detik. Intinya cepet banget lah. Lebih cepat dari kesabaran Asuka menghilang. Dan dia marah-marah lagi. Lalu ada juga fitur AV1 yang mempermudah segalanya. Dengan bitrate yang kecil, mereka bisa mengolah video jadi lebih bagus. Bahasa monyetnya, AV1 jauh lebih efisien dibandingkan dengan encoder lain kayak H264. Efisiensinya tuh bisa sampai 40%. Dan AV1 ini berguna banget buat streamer, terutama yang internetnya kurang kencang. Tapi kalau kau mau naikin internet speed doang ya nggak apa-apa. Nggak ada yang maksa buat upgrade ke Nvidia GeForce RTX 4090. Jadi sebenarnya Nvidia GeForce RTX 4090 Evangelion Edition atau 40 series sebenarnya ini buat siapa sih? Menurutku ini cocok buat orang yang seneng main game atau kerja di bidang content creation atau bahkan berhubungan dengan AI. Dan juga kalau kau suka fans berat Evangelion yang kaya raya, ini cocok buat kau. Emang sih sebenarnya ini overkill buat orang yang kerjanya cuma main CS atau main game ringan lain. Tapi bakal berguna juga untuk orang yang streaming alias streamer. Ya pada dasarnya ini tuh kayak investasi equipment lah untuk menunjang kinerja dan kualitas konten yang lebih baik. Jadi untuk sekarang itu dulu acara buka bungkus kali ini. Komen di bawah kita harus buka bungkus apa lagi. Aku Admin Yami, stay clean and sound.